Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's... Halo, selamat datang di channel Babu Jeman. Di video kali ini saya mau cerita bagaimana perjuangan kami sampai ke tempat ini. Dan ini suasana waktu malam sebelum kami istirahat. Saya keluar sebentar dari balkon tempat kami nginap ya. Ini pemandangan dari atas. Dan kami punya balkon kecil sekali di sini ya. Ada lampu sedikit. Dan paginya saya coba bikin kopi, tapi di sini ternyata orang Italia itu minum kopinya kecil banget ya cangkirnya, karena mereka minum kayak espresso gitu kali ya kalau pagi-pagi. Atau saya kalau pesan kopi juga bingung dapatnya segitu sekecil begitu. Dan juga saya bikin room tour ya hari ini. Ini ruang makan gabung sama dapur. Tempatnya nggak terlalu gede dan ini buat masak cuma kompor begini, kompor listrik begini ya. Jadi bener-bener minimalis. Dan ada microwave tapi nggak ada buat oven buat manggang-manggang gitu. Jadi saya nggak bisa beli kayak pizza buat dipanggang gitu ya. Dan juga nggak ada banyak peralatan makan ya. Dan ya itu cangkir buat kopi yang gede itu saya benar-benar perlu buat minum kopi itu nggak ada. Jadi saya mungkin harus beli sesuatu, harusnya saya bawa kan. Tapi saya memang kurang persiapan gitu. Liburan kali ini banyak yang nggak ke bawa. Ini kamar mandinya cukup ya buat kami, ada bathtub dan WC itu standar ya, cukup bersih. Dan ini kamar utama, suami saya lagi tidur, masih tidur. Dan kamar utama ini nggak ada AC, jadi agak-agak hangat ya. Jadi kita harus tutup semua jendela, jangan sampai udara panas dari luar itu masuk, karena suhu di sini panas banget ya. Jadi kalau di ruang tamu ada AC, jadi kita buka pintu, semua pintu kamar supaya udara dari AC masuk, tapi jendela dari luar itu jangan sampai masuk, karena kalau malam juga ada nyamuk ya. Dan anak kami tidur di satu kamar semua, ada 3 tempat tidur cukup buat semua. Dan di ruang tamu juga ada sofa bed ya. Sofa bed ini bisa dibikin tempat tidur ekstra kalau perlu, tapi ini buat nonton TV. Anak-anak senang duduk di sini. Karena kami di rumah nggak punya TV, jadi kalau liburan begini ada TV, sesuatu yang luxury buat anak kami. Dan ini kita dapat tempat di paling atas, jadi beginilah, kita nggak nyangka ya dapat tempat paling atas. Saya sebenarnya mau lebih atur gitu, cuma kemarin mungkin saya kurang bener-bener lebih teliti gitu ya. Karena saya bisa sebetulnya, saya lihat tadi email saya terlambat baca. Ternyata mereka bisa mengatur segala sesuatu. Kalau ada permintaan khusus dari saya minta di lantai bawah, atau saya minta kayak begini kayak begitu, mereka bisa usahakan. Tapi kemarin memang saya kurang perencanaan dan mereka juga kayaknya agak telat bales email saya. Jadi begitulah, kita dapat paling tinggi tempatnya, tapi itulah. Nah, saya mau cerita ya bagaimana kami sampai ke sini. Itu kan nama kotanya kita udah masukin ya ke Navi atau GPS ya di mobil. Dan saya pikir dari kota itu ya bisa masukin alamat lengkap ya. Ternyata alamat lengkapnya nggak bisa dimasukin. Jadi bagaimana kita bisa sampai ke sini kan, ke tempat ini, kalau alamatnya kita nggak bisa masukin. Jadi kita coba-coba masukin kode pos ya sesuai alamat. Ternyata kita dibawa ke tempat lain yang cukup jauh, setengah jam dari sini. Akhirnya saya sudah putus asa. Saya tanya ke orang sekitar, ada kios gitu jual peta, jual apa aja lah gitu kan. Saya beli peta dan di peta juga nggak ada. Tapi yang saya salut orang-orang di sini ya, mereka mungkin karena udah biasa sama turis, jadi mereka semua sangat helpful. Jadi mereka sangat membantu ya. Mereka nggak cuek gitu sama orang yang kebingungan tuh. Mereka ramah dan berusaha membantu. Jadi yang ibu yang jaga kios itu dia ngecek di HP-nya pakai internetnya kan, saya nggak punya internet. Dia ngecek tempat itu, dia bilang oh di sini tempatnya, ini mau screenshot ya. Tapi tetap dengan screenshot pun saya nggak bisa menemukan arah ya, nggak bisa baca.
karena jalanannya itu sangat membingungkan di sini, belok kiri, belok kanan, belok kiri, dan lorong-lorong. Kalau lihat di sini ya, rumah-rumah banyak banget rumah-rumah. Ini kotanya ya, jadi jalanannya sangat semeraut, seringkali satu arah. Jadi kita bingung, kita belok ke sini ternyata Perbodon, belok ke sini Perbodon, sampai kita mentok di jalan buntu, nggak bisa lewat karena mobil-mobil di sini juga sangat semeraut, mobil, motor, sampai sepeda, terus orang yang pakai apa namanya ya, kayak roller gitu ya, semeraut banget, dan mereka tidak memperhatikan masuk ke jalan kiri kanan, masuk aja gitu. Jadi bener-bener semua kendaraan berlomba-lomba masuk. Aduh, galak. Jadi ini ya, kotanya cukup padat penduduknya, dan kalau saya perhatikan banyak warga yang untuk ukuran Eropa itu termasuk miskin ya. Jadi banyak daerah kumuh, dan kalau kita lihat rumah-rumah kayak gini tuh bukan berarti kalau rumah kayak model rumah susun gitu kan, biasanya kan bukan untuk yang ini ya, yang kalangan ekonomi ke atas gitu. Jadi biasanya kan kalau rumah susun itu kan memang kehidupan masyarakat yang menengah ke bawah ya. Jadi memang agak semeraut gitu kalau kita lihat, tapi orang-orangnya benar-benar baik ya di sini. Dan akhirnya kita bingung, kita putar-putar, kita coba ke tempat teman kita yang tinggal di Sicily, itu juga agak jauh, tapi juga kita masukin alamatnya, dan sekali lagi navigasi kita di mobil bikin kita pusing karena dibawa kita ke tempat jalan yang buntu gitu ya. Bukan, kita bingung kan mau putar kemana, mau keluar dari kota ini aja kita nggak bisa keluar gitu karena kita dibawa muter-muter sama Navi. Akhirnya dalam keputusasaan kita mau putar balik, saya cuma bisa berdoa, aduh Tuhan tolong, saya sudah tidak tahu lagi mau berbuat apa. Saya udah benar-benar putus asa karena saya nggak tahu mau ngapain lagi, semua nggak berfungsi ya. Terus yang resepsionis di tempat ini terus telepon, ya kapan datang ke sini karena kita udah mau pulang ya. Mereka udah sore kan, mereka tinggalnya nggak di sini kan, mereka cuma kerja sebagai resepsionis. Saya bilang saya nggak bisa ke sana, saya nggak tahu arah ke sana bagaimana saya bisa ke situ, dan di Navi itu alamatnya nggak bisa dimasukin, diketik. Akhirnya dalam keputusasaan ada ide, coba kita ada taksi lagi pada nongkrong ya, kita tanya ke sopir taksi, tahu nggak alamat sini, dan mereka langsung beberapa orang ngeluarin HP, mereka cari alamat, terus mereka dengan Google, terus mereka telepon yang punya yang resepsionis di sini, dan mereka bilang menuju ke sana bagaimana, begini. Akhirnya mereka setuju mau bawa kita, satu orang sopir, dijelasin ini ke arah gunung sini ya. Akhirnya bapak sopir ini bawa kita ke sini, kita ngikutin dengan mobil di belakangnya, dan sampai ke sini saya telepon lagi, dan tetap tempatnya nggak ketemu, jalannya ketemu, tempatnya nggak ketemu karena mojok ya, kita terpencil di sini kan, naik lagi ke atas ke gunung ya, jadi kita di atas ini kan. Akhirnya si yang punya ini, yang resepsionisnya jemput kita turun ke bawah, tapi kita udah ketemu ya, sopir taksi ini bawa kita naik, oh dia ketemu, dia lihat ini ada nama jalan dan nomornya nyempil gitu nomornya. Jadi ya puji Tuhan, dengan perjuangan yang nyaris detik-detik terakhir si resepsionis ini mau meninggalkan tempat ini, kita sampai ya di tempat ini tepat waktu di saat jam kerjanya si resepsionis sudah habis, kita sudah datang, dan itulah perjuangan sampai ke tempat ini. Dan ini pengalaman yang sampai suami saya juga dibilang, aduh bener-bener hari itu kita sangat lelah secara, bukan cuma fisik ya, karena fisik juga kan berkendara ya, suami saya juga nyetir terus,
Tapi yang paling berat itu adalah emosi, ya pikiran. Karena kalau kita udah stres kayak kemarin itu, saya sampai tenggorokan saya kering karena stres kan, karena bingung gitu mau ngapain kalau kita nggak dapet tempat ini, bagaimana kita mau kemana. Dan yang pusing itu navigasi itu udah kayak bener-bener bikin kita pusing 7 keliling, dibawa muter-muter kita sama navigasi kan. Pernah nggak lihat di YouTube atau di media sosial gambar mobil yang nyungsep ke kali atau kemana karena dibawa sama GPS sama navigasi ke tempat yang salah kan. Jadi itu yang terjadi, dan itu pelajaran juga supaya kita kalau pergi kemana-mana tidak mengandalkan navigasi ya. Tapi kan namanya kita ke tempat asing, pasti kita mengandalkan navigasi karena kita benar-benar nggak tahu tempat itu kan, nggak tahu arah ke tempat itu. Tapi kalau navigasi bikin ngaco, ya kita juga nggak tahu. Jadi mengandalkan informasi dari orang-orang di sekitar, pertolongan orang-orang di sekitar yang bisa membantu kita menemukan tempat itu ya. Jadi secanggih-canggihnya teknologi ya atau internet, tetap hubungan antara manusia itu nomor 1 ya. Karena saya tidak bisa bayangkan tanpa manusia di sekitar saya yang membantu kita, saling bantu gitu ya, kita bisa sampai ke sini ya. Yaitu video kali ini, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita pelajari bersama. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah. Ini suasana di luar kayak begini. Ini kalau masuk ini di bawah resepsionis, dan ini teras, kita bisa pakai semua untuk duduk-duduk, dan ada kolam renang juga untuk anak-anak bisa masuk. Saya juga bisa masuk karena nggak terlalu dalam ya, cukup untuk orang dewasa dan anak-anak. Anak-anak semua bisa berenang, jadi kita ya, jalanan di sini sempit ya, jadi harus hati-hati bener bawa mobil. Karena kemarin suami saya juga waktu mau keluar, mau parkir mobil di sini sempat nabrak tembok. Dan ini banyak terjadi di Italia ini, perjalanannya begini, jadi banyak mobil yang penyok-penyok. Oke, sampai di sini video kali ini. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya.